Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Dunia perikanan sebenarnya menghadapi kritikan besar selama beberapa tahun ini. Banyak orang yang beranggapan kalau aquaculture bukanlah sebuah industri yang ramah lingkungan, apalagi membantu konservasi. Sebaliknya, ternak ikan malah menambah banyak masalah dan beban terhadap ekosistem. Mengapa begitu? Mayoritas ikan yang diternak saat ini adalah ikan-ikan omnivora atau karnivora, di mana hampir semuanya diberi makan berupa pelet ataupun ikan mati. Bahan makanan ikan-ikan ini juga berasal dari ikan-ikan yang diambil dari laut atau sungai. Jadi jika ada yang beranggapan kalau aquaculture bisa jadi penyelamat ikan di alam, para kritikus jelas nggak terima. Sebabnya walau membudidayakan ikan tanpa nangkapnya dari alam, namun sumber daya pakan ikan-ikan tersebut juga datang dari alam. Seperti memelihara api yang kelak akan membakar semuanya. Sebuah solusi digaungkan. Solusi ini dipercaya bisa meringankan beban alam serta membuat industri aquaculture punya sebuah alternatif lain yang bisa dimanfaatkan. Solusi apakah itu? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Bab 1. Ikan karnivora bawa susah. Banyak ikan yang saat ini dibudidayakan merupakan ikan karnivora. Data di tahun 2020 menunjukkan kalau ikan salmon Atlantik yang diproduksi mencapai 2,72 juta ton per tahun. Moncernya bisnis aquaculture, ikan karnivora ini membawa masalah besar dan mendapatkan tanggapan kurang enak dari banyak aktivis lingkungan. Mereka beranggapan kalau budidaya ikan-ikan karnivora ini cuma ngebawa untung ke manusia saja, tapi nggak bawa keuntungan apa-apa buat alam serta ekosistem setempat. Pasalnya, problematika yang paling disorot adalah bahan pakan untuk ikan-ikan karnivora tersebut. Salmon Atlantik memang suka makan ikan lain dan seekor karnivora sejati. Pas masih kecil, ikan ini lebih suka makan serangga atau plankton. Setelah berada di usia dewasa, barulah ikan ini mulai berani memakan ikan kecil. Yang menjadi masalah adalah pakan ikan-ikan karnivora ini terbuat dari ikan juga. Aktivis lingkungan beranggapan bahan pakan yang terbuat dari ikan dinilai tidak efisien untuk ekosistem. Budidaya ikan yang digadang-gadang sebagai opsi agar ikan di alam jadi nggak banyak ditangkap. Malah secara nyata tetap membutuhkan suplai ikan dari alam sebagai pakan. Masalah ini diperparah setelah fakta kalau ikan-ikan pakan ini dibutuhkan dalam kuota yang sangat banyak terkuak. Menurut angka yang diperoleh dalam laporan Oceanus Hungry Ocean, diperkirakan 225.000 metrik ton ikan kecil dijadikan pakan untuk budidaya ikan tuna Mediterania setiap tahunnya. Jumlah ini jelas gede banget, apalagi buat cuma jadi pakan ikan lain. Dengan besarnya angka kebutuhan pakan ikan, banyak orang beranggapan kalau budidaya ikan karnivora bukanlah hal yang bagus. Tapi secara ekonomi, ikan karnivora memang mendatangkan cuan. Tuna contohnya. Jepang yang warganya punya budaya makan ikan yang kuat selalu butuh pasokan ikan tuna untuk memenuhi permintaan pasar serta industri makanan di sana. Makanya banyak budidaya tuna yang punya praktek untuk membesarkan ikan tuna yang masih kecil di laut. Ikan-ikan ini diberi makan yang banyak sampai mereka cukup besar untuk dijual ke pasar ikan. Makanannya ya ikan-ikan kecil tadi. Seekor tuna bluefin di Jepang bisa laku sampai 1,8 juta dolar AS. Masalah datang karena ada riset yang membuktikan kalau contoh dari runtuhnya sebuah ekosistem ya dari hilangnya populasi ikan-ikan kecil yang tadinya dianggap nggak akan bisa hilang. Masalah yang sama berlaku untuk semua ikan karnivora yang dibudidayakan yang semuanya perlu pakan yang mengandung asupan dari minyak ikan dan tepung ikan yang berasal dari ikan laut. Ini sebuah teka-teki yang agak ironis dan akhirnya mendorong banyak orang untuk bertanya bagaimana industri aquaculture dapat berharap menjadi sesuatu yang berkelanjutan jika akhirnya industri ini mengambil lebih banyak dari berat lautan daripada yang dapat dihasilkannya. Alih-alih mengurangi beban ikan di laut, banyaknya operasi aquaculture yang malah jadi bergantung pada laut. Jadi anggapan bahwa aquaculture bisa menyelamatkan populasi ikan di laut memang salah besar. Karena nyatanya industri ini memang masih membutuhkan laut. Bab 2. Solusi masa depan ikan omnivora. Di tengah huru-hara problematika bahwa ikan karnivora adalah pembawa masalah, sebuah fakta menarik terkuak ke permukaan. Dalam State of World Fisheries and Aquaculture terbaru, FAO 2022 melaporkan bahwa pada tahun 2020, sekitar 5,79 juta ton grass carp yang sifatnya herbivora diproduksi. Sedangkan ikan dengan total produksi tertinggi, berikutnya adalah ikan nila yang merupakan omnivora juga sebesar 5,48 juta ton. Jawaban dari problematika di bab 1 ada di sini,
Ya, solusi dari permasalahan di bab 1 adalah fokus dan perbanyak budidaya ikan omnivora ataupun herbivora. Dengan segala macam masalah yang terjadi di dunia, baik dari lingkungan sampai konflik antar manusia, kita sebagai makhluk hidup diharuskan untuk mencari sebuah sumber protein yang berkelanjutan. Kalau laut udah dianggap kosong dan sulit buat dimanfaatkan, budidaya ikan adalah solusi yang paling tepat. Karena ikan-ikan karnivora dinilai bukan membantu, tapi malah menambah beban lautan berkat boros. Akibatnya, penggunaan solusi alternatif lain dengan nutrisi daging ikan yang setara harus jadi tujuan. Pakan alternatif seperti alga bisa dijadikan solusi berikutnya. Daripada memakan bahan baku ikan, jadi pemanfaatan budidaya ikan non-karnivora jadi alternatif untuk masalah ini. Dan strategi yang baik untuk keberlangsungan budidaya yang berkelanjutan. Ikan-ikan pemakan sayur atau tumbuhan dinilai bisa menjadi sebuah solusi paling konkret untuk menjawab banyak problematika di bab pertama. Ikan herbivora bisa dimanfaatkan untuk mengontrol sebuah masalah di ekosistem, yaitu pertumbuhan alga, serta meningkatkan input nutrisi lokal melalui ekskresi atau proses pengelolaan racun herbivora. Ikan herbivora memiliki morfologi saluran pencernaan khusus dengan kemampuan untuk mengasimilasi senyawa rumput laut dan untuk bertumbuh dengan diet rumput laut dengan perut berisi lebih dari 50% bahan pakan vegetarian. Ikan-ikan herbivora nggak perlu pakan yang mengandung daging atau minyak ikan. Mereka bisa diberi makan yang terbuat dari tumbuhan yang secara luas belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh manusia. Dengan pakan vegetarian, ikan-ikan ini jelas nggak bergantung kepada pakan yang terbuat dari daging. Artinya praktek budidaya inilah yang tepat untuk mengurangi beban laut, serta memberi masyarakat sebuah bentuk budidaya yang lebih ramah lingkungan. Ikan herbivora menawarkan kesempatan bagi aquaculture untuk tidak hanya membudidayakan ikan, tapi juga mengembangkan pakan ikan, yang mana bisa berpotensi tanpa bergantung kepada pakan ikan hasil tangkapan liar atau minyak ikan. Hal ini bisa menjadi peluang besar untuk pengembangan budidaya ikan, khususnya untuk tambak skala kecil di negara-negara belum berkembang. Bab 3, ikan apa saja yang bisa dimanfaatkan Indonesia? Indonesia pada tahun 2021 lalu masih bertengger di bawah Tiongkok sebagai negara dengan produksi ikan terbanyak. Ikan yang paling banyak dibudidayakan di sini adalah ikan lele, ikan nila, ikan bawal, dan ikan mas. Dilihat dari ikan-ikan tersebut, Indonesia harusnya merasa tenang saja, karena kita nggak perlu dicap buruk sama aktivis. Mengapa begitu? Karena ikan-ikan yang tadinya disebutkan semuanya merupakan ikan omnivora dan herbivora. Banyak pembudidaya yang mulai mencari alternatif pakan lain selain pelet. Faktornya ya karena harga pelet yang semakin melambung, sementara harga pasar ikan dianggap gerak di tempat. Pembudidayaan ikan nila udah banyak yang memakai alternatif pakan seperti sayur dan buah-buahan sebagai pilihan. Pembudidaya nila sudah banyak yang memberi ikannya pakan berupa daun kangkung, daun talas, sisa sayuran, dan dedak. Bukan tanpa alasan, ternyata ikan nila memang seekor ikan omnivora, tapi lebih condong ke arah herbivora, alias mereka lebih suka makan sayur atau buah daripada daging. Pemanfaatan lain yang bisa dipakai oleh para pembudidaya adalah memberi makan ikan-ikan budidayanya dengan pakan dari limbah sayur, kangkung, atau kol. Pemilihan dua pakan ini untuk memenuhi protein nabati yang dibutuhkan untuk ikan agar cepat tumbuh. Selain itu, memberi makan ikan dengan menggunakan limbah sayuran juga bisa membuat pembudidaya berhemat karena nggak harus membeli pelet yang harganya setiap tahun selalu menanjak naik. Dilansir dari jurnal yang dibuat oleh Ongki Doni Satriawan, Zulki Hashni, Andri Yeni, serta Dedi Pardiansyah Firman berjudul Pengaruh Komposisi Pakan Tambahan Limbah Sayuran Terhadap Pertumbuhan Ikan Nila. Pengaruh pakan dari limbah sayuran ini terbukti berdampak baik kepada ikan. Nilai efisiensi pakan bisa menjadi salah satu hal yang vital dalam budidaya ikan. Karena para pembudidaya pasti menghitung harga ikan ya dari modal budidayanya yang salah satunya datang dari ongkos pakan. Jika ongkos pakan bisa ditekan ke angka yang lebih kecil karena nggak banyak beli pelet, pembudidaya jelas bisa cuan lebih banyak. Hal ini disebabkan ternyata pakan vegetarian ini berpengaruh juga ke pertumbuhan ikan. Pakan berupa limbah sayuran ini terbukti bisa menambah berat badan ikan dalam jangka waktu tertentu, walau nggak berpengaruh banyak ke kelangsungan hidup ikan. Ikan lain seperti gurame juga udah lumrah dikasih daun sebagai pakannya, walau banyak pembudidaya tetap menggunakan pelet. Bab 4. Kesimpulan. Banyaknya ikan omnivora di Indonesia bisa menjadi modal yang baik untuk industri aquaculture negeri ini agar lebih menggalakkan budidaya ikan non-karnivora
sebagai upaya untuk meringankan beban lautan, serta memanfaatkan limbah sayuran yang bisa cuma jadi sampah saja. Bagaimana menurutmu? Oh ya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.